Selasa, tanggal 18 September tahun 2001. Musim terus berganti, dan hujan kembali menyapa. Hujan pertama setelah kemarau panjang akhirnya turun menjelang maghrib. Sudah lama aku tidak mencium aroma yang menyegarkan ini, aroma tanah basah. Di hutan karet ini, musim hujan biasanya banyak panenan. Cendawan bengalu yang rasanya gurih bertebaran di batang-batang pohon mati, rebung tumbuh bermunculan di bawah rumpun-rumpun bambu, petai dan jengkol dan kabau berbuah lebat, siap dijadikan menu santapan lezat. Ada 2 batang pohon petai yang kutemui, setahun sekali mereka berbuah. Pohon petai itu tumbuh sendiri tanpa ditanami, tetapi karena tumbuhnya di tanah milik Tauke, otomatis pohon itu jadi milik Tauke. Meskipun begitu, bila tiba musim buah, kuli penyadap karetlah yang memanen buahnya. Selain petai, ada pula jengkol. Banyak sekali pohon jengkol di sini, dan karena banyaknya, Tauke menyuruh kami menggunakan jurus tebang untuk memanen buahnya. Menebang pohon jengkol justru disarankan, sebab keberadaannya bisa mengganggu pertumbuhan karet. Siang tadi kami sukses merobohkan 3 batang. Bapak sebagai tukang tebang, aku disuruh jadi tukang pungut buahnya saja. Ketika pohon terakhir yang ukurannya paling besar hendak tumbang, aku sempat melihat Bapak bergerak menjauh. Tak jelas apakah karena ia lengah mengambil arah, atau mungkin pohonnya yang kepingin roboh melenceng dari yang semestinya, Bapak pasang langkah 1000 justru ke bawah jatuhnya pohon itu. Nyata kulihat, cabang pohon itu roboh menimpa tubuh Bapak. Aku berlari panik ke arah sana, kupotong-potong dahan pohon itu, dan aku hampir menangis. Bukan hampir lagi, tapi benar-benar menangis. Pada saat itulah aku mendengar suara orang berdehem di belakangku, dan ketika aku berpaling, aku mendapati orang yang kutangisi ternyata sedang duduk santai di bawah pohon pulai, tangannya disengkelitkan pada lutut, tersenyum tanpa dosa, lidahnya melet. "Matamu dikemanain? Orang dari tadi lagi nyantai di sini," ledeknya. Bapakku orangnya kalem dan penyabar. Setidaknya, ia jarang memarahiku. Ibuku sering bercerita tentang masa lalu Bapak, dan sekarang aku ingin menuliskannya sedikit saja di buku ini. Ceritanya terjadi di Sekayu, Sumatera Selatan, sebelum aku lahir. Jadi sebenarnya, Bapak dan Ibuku yang asli orang Sunda ini, sejak dulu memang sering merantau ke Sumatera. Hari itu, di ladang, ibu sedang menjemur gabu hasil panen di pelataran pondok panggungnya, sedangkan bapak sedang menyadap karet di kebun. Tiba-tiba di kejauhan ibu melihat si Peang datang. Peang bukan nama asli, sengaja kukasih nama Peang karena menurut cerita ibuku, kepalanya jendol ke belakang. Begitu sampai di hadapan ibu, tanpa basa-basi Peang langsung menerkam demi hasrat bejatnya. Ibuku berteriak, meronta, tapi si Peang sudah gelap mata. Tinggal satu upaya lagi yang bisa dilakukan ibu, kakinya menendang selangkangan si Peang. Akibat kena tendang, Peang terjengkang ke belakang, bersecepat ia bangkit lagi sembari mengerang. Namun selanjutnya Peang hanya bisa berkacak pinggang oleh sebab ibuku sudah berlari lintang pukang. Di kebun, Bapak kaget melihat ibu berlari seperti dikejar soang.
Bapak bertanya ada apa? Ibuku gagap, duduk terjelepok di tanah, menata napasnya yang terengah-engah. Ibu berhasil dibujuk pulang dengan cara dipapah, dan bapak langsung syok mendapati jemuran gabu berhamburan di tanah. Siapa pelakunya? Tanya bapak. Peyang, jawab ibu. Kenapa si Peyang melakukannya? Cecar bapak. Tak bisa tidak, ibu pun menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Mendengar cerita itu, bapak gundah gulana. 15 menit ia duduk termangu di beranda, sebelum kemudian diam-diam pergi meninggalkan pondok. Ibu merasa khawatir jangan-jangan bapak pergi mau menantang Peyang berkelahi, namun ternyata kekhawatiran ibu tidak terjadi. Setengah jam kemudian bapak pulang tanpa ada sesuatu yang kurang. Dari mana? Tanya ibu. Dari sungai, memancing, tapi ikan-ikan tidak ngintil, jawab bapak. Kalau dipikir-pikir, agak sulit membedakan antara orang yang sabar dengan orang yang tidak punya nyali. Maksudku, setiap teringat akan cerita itu, kadang-kadang aku menyesalkan sikap bapak yang tidak berbuat apa-apa atas niat bejat si Peyang, dan aku menganggap bahwa bapak tidak punya keberanian untuk memberi pelajaran pada orang itu. Tetapi, setelah dipikir kembali, aku bersyukur bapak tidak berbuat gegabah menyatroni kediaman si Peyang, sebab entah apa yang akan terjadi jika mereka berkelahi, entah apa yang akan terjadi jika mereka saling berbunuhan. Aku percaya, kesabaran telah menuntun bapak dari hal-hal buruk kehidupan di sekelilingnya. Begitu sabarnya bapak, sehingga di masa lalu kesabarannya itu kerap dimanfaatkan teman dan bahkan oleh kerabat dekatnya sendiri. Misalnya, kalau bapak sedang mengantongi banyak uang, selalu saja ada orang yang datang meminjam. Sialnya, pinjaman tak pernah dikembalikan. Bapak lebih memilih untuk mengikhlaskannya saja daripada menuntut piutangnya. Pada suatu hari, bapak dikunjungi teman masa kecilnya, sebut sajalah namanya Jamal. Awalnya, Jamal bilang bahwa kedatangannya hanya sekadar silaturahmi, tapi ketika melihat gelang emas melingkar di pergelangan tangan ibuku, ia lantas mengungkapkan idenya bikin pabrik batu bata. Sayang sekali, kata Jamal, ide hebatku terganjal satu hal, yaitu kurang modal. Kemudian Jamal melancarkan bujuk rayu supaya bapak mau turut serta menanam modal. Pecah harapan diobral, ibu merelakan gelangnya dijual. 2 bulan kemudian, Jamal nongol lagi dengan wajah berjejal sesal. Ini akibat keteledoranku belaka, keluhnya mengibah, 20.000 cetakan batu bata kita hancur karena proses pembakarannya tidak berjalan normal. Ya sudah, barangkali itu bukan rezeki kita, kata bapak. Kisah lainnya, suatu hari ketika aku masih SD, bapak yang berdagang kreditan pulang ke rumah mengendarai sepeda motor. Motor itu baru, masih mengkilap warnanya. Datanglah seseorang ke rumah, mengabarkan bahwa anaknya sedang terbaring di rumah sakit dan harus dioperasi. Sepeda motor pun dijual untuk biaya operasi itu. Setelah anak orang itu sehat, bapak seolah-olah lupa bahwa dulunya ia pernah punya motor. Mengingat nasib kami sekarang yang terbebani kewajiban melunasi utang, kemarin aku bertanya padanya kenapa utang orang itu tidak ditagih saja. Bapak, seperti biasa, diam saja.